Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah fenomena yang bertahan ratusan tahun. Sosok yang tidak pernah dipuji Ahlul Bait, tidak disebut dalam kitab hadis. Bahkan wafatnya tercatat jelas di Madinah. Tiba-tiba dijadikan pembela agama oleh sebagian kelompok ekstrim. Pertanyaannya bukan sekedar mengapa, tetapi bagaimana sebuah narasi bisa menggeser akidah jika tidak dikendalikan oleh dalil. Semoga Allah membuka hati kita untuk memahami sejarah dengan jernih, menjaga lisan dari kezaliman terhadap sahabat, dan menetapkan kita di atas manhaj yang lurus, sebagaimana para ulama salaf memahaminya. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari fitnah pemutarbalikan sejarah. Mari kita pelajari episode penting ini dengan kepala dingin dan hati yang jujur. Kita gali pelajarannya, kita lihat detailnya, dan kita ambil sikap yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tuntunan emosi, bukan pula tradisi lokal yang tidak berdasar. Dengan begitu, kita bisa memahami fenomena kultus Abu Lu'lu'ah secara utuh dan kokoh di atas akidah yang benar. Akar doktrin klaim perampasan hak Ahlul Bait dalam riwayat Syiah ekstrim. Kalau kita menelusuri dari awal, akar anggapan bahwa Sayyidina Umar mengambil hak Ahlul Bait bukan muncul pada masa sahabat. Ini penting karena banyak orang mengira konflik itu lahir sejak saat wafatnya Nabi. Padahal, riwayat paling sahih menunjukkan hubungan yang sangat baik antar para sahabat besar, termasuk Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali dan keluarga beliau. Al-Quran sendiri menegaskan kedudukan para sahabat, orang-orang pertama dari kaum Muhajirin dan Ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepadanya. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Ayat ini menjadi pondasi utama cara Ahlus Sunnah membaca seluruh peristiwa awal Islam. Karena kedekatan para sahabat dengan Nabi bukan sekedar hubungan sosial, tetapi bagian dari penilaian Allah terhadap mereka. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga menggambarkan keutamaan Sayyidina Umar. Di antaranya sabda Nabi, "Seandainya ada Nabi setelahku, tentu Umar." Riwayat-riwayat seperti ini memperlihatkan posisi Sayyidina Umar dalam pandangan Rasulullah. Dan ini membuat tuduhan negatif yang muncul jauh belakangan menjadi tampak tidak berdasar jika dilihat dari sumber-sumber paling awal. Setelah wafatnya Nabi, terjadi musyawarah di Saqifah. Riwayat Bukhari dan Muslim mencatat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh para sahabat. Dan Sayyidina Ali kemudian menyusul membaiat setelah urusan keluarga Sayyidah Fatimah selesai. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Sayyidina Ali tidak pernah menentang legitimasi kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ada riwayat bahwa Sayyidina Ali bahkan mempercayakan beberapa persoalan penting kepada Sayyidina Umar serta memberikan pendapat dalam urusan negara. Hubungan sosial mereka bukan hubungan permusuhan. Ini inti data sejarah yang bisa diverifikasi dari jalur-jalur riwayat paling kuat. Di sisi lain, istilah Syiah pada abad pertama Hijriah hanya berarti pendukung Sayyidina Ali dalam konteks politik, bukan mazhab teologis yang punya doktrin khusus. Pendukung Sayyidina Ali di masa itu mencintai Sayyidina Ali tanpa menolak atau menjelekan para sahabat lainnya. Mereka tetap sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Tidak ada teks awal yang menunjukkan permusuhan mereka terhadap tiga khalifah sebelum Sayyidina Ali. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq, seorang tokoh besar dalam tradisi Syiah, banyak meriwayatkan hadis dari gurunya yang Sunni. Ini mencerminkan bahwa pembelahan teologis belum terjadi. Perubahan mulai terasa pada abad kedua dan ketiga Hijriah ketika muncul kelompok-kelompok gulat.
Kelompok ini cenderung memberi status berlebihan kepada Sayyidina Ali dan membuat klaim-klaim yang tidak ditemukan dalam riwayat sahih. Nama-nama seperti kelompok Sabaiyah sering muncul dalam literatur sejarah Islam, dan mereka dikenal membawa gagasan ekstrim, seperti keyakinan bahwa kekhalifahan seharusnya hanya milik Sayyidina Ali secara mutlak. Dari sinilah muncul titik awal narasi bahwa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar adalah hasil perebutan, walaupun tidak ada bukti dari Sayyidina Ali atau Ahlul Bait yang mengucapkan demikian. Literatur sejarah mencatat bahwa klaim-klaim kelompok ekstrim itu menyebar tanpa verifikasi riwayat. Mereka memakai cerita-cerita lisan, legenda politik, atau kisah yang tidak punya sanad. Disinilah perlahan terbentuk gambaran negatif tentang Sayyidina Umar di kalangan tertentu. Namun klaim tersebut bukan tradisi Ahlul Bait sendiri. Tidak ada satupun riwayat sahih dari Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Muhammad bin Al-Hanafiyah, Imam Bakir, atau Imam Ja'far yang menuduh Sayyidina Umar merebut kekhalifahan. Bahkan, sebagian riwayat menunjukkan bahwa mereka menghormatinya dan mendoakannya. Ketika riwayat-riwayat lemah dan cerita-cerita ekstrim ini meluas, sebagian kelompok di pinggiran dunia Islam mulai melihat Sayyidina Umar melalui kacamata baru. Bukan sebagai sahabat Nabi yang agung, tetapi sebagai simbol politik yang mereka anggap menghalangi hak Ahlul Bait. Ini bukan proses teologis yang muncul dalam satu malam. Ia berkembang melalui pertemuan cerita, polemik politik, dan pemikiran yang tidak disaring dengan kaidah ilmu hadis. Arah pembentukannya juga terlihat jelas dalam buku-buku Tharikh yang ditulis berabad-abad kemudian. Semakin jauh dari masa sahabat, semakin banyak versi cerita yang saling bertentangan dan semakin kuat unsur politiknya dalam narasi yang diproduksi. Karena tidak berdiri di atas sanad yang kuat, pernyataan-pernyataan itu menjadi sumber stigma yang akhirnya diarahkan kepada Sayyidina Umar. Semua proses ini terjadi jauh setelah masa sahabat berakhir. Di titik inilah, sebagian kelompok ekstrim benar-benar memandang Sayyidina Umar secara negatif. Mereka tidak berdiri pada riwayat sahih, tetapi pada akumulasi narasi politik dan teologis yang muncul ratusan tahun setelah peristiwa aslinya. Perkembangan inilah yang membuat gagasan perampasan hak Ahlul Bait terlihat seolah-olah berasal dari generasi awal, padahal sebenarnya lahir dari kelompok yang jauh lebih belakangan. Perkembangan narasi kebencian pada masa-masa tengah Islam. Pada abad-abad tengah Islam, terutama sejak era Abbasiyah masuk fase pertengahan, kota-kota besar seperti Kufah, Qom, dan Rai mulai menjadi laboratorium munculnya banyak aliran teologi. Disinilah narasi tentang para sahabat, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, mengalami pasang surut sesuai dinamika politik dan intelektual setempat. Bukan dalam bentuk gerakan besar atau kultus, tetapi lebih sebagian percikan opini yang tumbuh dari perdebatan panjang antar mazhab. Di Kufah, ruang diskusi sangat liar dibanding kota lain. Di satu sisi, ada tradisi ilmiah yang kuat dari murid-murid Ahlus Sunnah, dan di sisi lain hadir kelompok-kelompok Syiah awal yang masih beragam coraknya. Zaidiyah misalnya tetap menghormati para sahabat walau mengkritik sebagian keputusan politik mereka. Mereka tidak menganggap Sayyidina Umar sebagai figur gelap ataupun musuh agama. Imamiyah klasik juga belum mencapai bentuk teologi finalnya. Banyak di antara mereka yang masih merujuk pada riwayat-riwayat yang bercampur antara kritik politik dan penghormatan umum terhadap sahabat. Yang paling keras adalah kelompok Gulat, kelompok ekstrim yang seringkali berdiri di pinggir tradisi Syiah sendiri. Mereka yang mulai membangun narasi antagonis terhadap nama-nama besar seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Namun, riwayat-riwayat dari kelompok ini selalu dipinggirkan oleh para ulama besar Syiah generasi setelahnya. Banyak teks yang diklaim berasal dari mereka, tapi gaya dan sanadnya segera tercium lemah oleh para ahli hadis. Pada abad ketiga hingga kelima Hijriah,
muncul karya-karya Syiah dari penulis di Qom dan Baghdad yang sesekali memuat kisah-kisah negatif tentang Sayyidina Umar. Tidak semuanya bersifat penghinaan. Sebagian hanya berupa kritik sejarah atau penafsiran ulang terhadap keputusan-keputusan Sayyidina Umar pada masa kekhalifahan. Namun, di sela riwayat serius itu mulai terselip cerita-cerita lemah, yaitu kisah-kisah yang tidak memiliki sanad kuat, atau bahkan tampak seperti respon emosional terhadap ketegangan politik antara Abbasiyah dan pendukung Ahlul Bait. Disinilah para ulama Ahlus Sunnah tampil untuk membantahnya. Mereka menunjukkan kelemahan sanad, inkonsistensi matan, dan kadang-kadang motif politik yang menyertainya. Yang menarik, tokoh-tokoh besar Syiah seperti Al-Mufid dan Al-Tusi tidak memberi tempat khusus bagi Abu Lu'lu'ah. Mereka tidak memujinya, tidak mengangkat kisahnya sebagai simbol sakral, dan tidak menjadikannya bagian dari identitas teologis mazhab. Bagi mereka, isu utama dalam sejarah Islam bukanlah glorifikasi pembunuhan Sayyidina Umar, tetapi perdebatan tentang kepemimpinan pasca wafatnya Nabi. Bahkan sebagian besar literatur mereka lebih fokus pada argumen rasional tentang imamah daripada cerita-cerita konflik personal. Di Baghdad, situasi sosial politik yang penuh ketegangan antar mazhab membuat riwayat-riwayat sektarian mudah menyebar. Perayaan, ritual, atau sekedar anekdot sinis sering muncul di pasar dan perkampungan, apalagi ketika kelompok Sunni dan Syiah saling bersaing memperebutkan pengaruh. Namun, itu belum berubah menjadi pengkultusan terhadap Abu Lu'lu'ah. Qom dan Rai pun tidak berada pada garis ekstrim. Ada kecenderungan memperuncing narasi tentang kekhalifahan awal, tetapi fokusnya tidak pernah pada sosok pembunuh Sayyidina Umar. Perbedaan riwayat semakin jelas saat membandingkan berbagai kitab Syiah klasik. Ada yang menyisipkan cerita kelemahan Sayyidina Umar, tetapi tidak banyak yang memberi ruang istimewa bagi pelakunya. Mayoritas teks tetap membahas Sayyidina Umar sebagai tokoh sejarah besar, meski dengan kacamata kritik. Dan hampir tidak ada kitab otoritatif yang menampilkan Abu Lu'lu'ah sebagai figur mulia. Dengan begitu, perkembangan opini negatif tentang Sayyidina Umar pada masa-masa tengah Islam lebih merupakan produk persaingan intelektual, rivalitas politik, dan pencarian identitas mazhab, bukan karena adanya kultus terhadap pembunuhnya. Riwayat-riwayat lemah memang muncul, tetapi para ulama besar dari kedua sisi meresponnya dengan kritik ilmiah yang tajam. Narasi sektarian hidup, namun belum mencapai bentuk ekstrim seperti yang berkembang berabad-abad kemudian. Transformasi besar era Safawi dan penguatan identitas Syiah Iran. Pada awal abad ke-16, Iran berada pada titik perubahan besar. Selama berabad-abad sebelumnya, wilayah itu mayoritas Sunni dengan jaringan ulama, madrasah, dan tradisi fikih yang dekat dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Di berbagai kota seperti Tabriz, Isfahan, Herat, dan Shiraz, kehidupan ilmiah Sunni mengakar kuat. Tapi, ketika keluarga Safawi muncul sebagai kekuatan politik militer, peta keagamaan Iran berubah total. Safawi bukan sekedar membangun kerajaan, mereka sedang mengubah identitas seluruh negeri. Shah Ismail, pendiri dinasti itu, naik sebagai figur karismatik dengan dukungan Laskar Qizilbash. Ideologi politiknya membutuhkan ciri khas yang membuat Iran berbeda dari Utsmani, kekuatan Sunni terbesar pada saat itu. Dari sinilah Syiah Imamiyah dipilih menjadi identitas resmi negara. Keputusan ini bukan hasil perkembangan alamiah, tetapi kebijakan langsung dari pusat kekuasaan. Syiah dijadikan alat konsolidasi untuk mempersatukan wilayah luas yang terdiri dari suku-suku berbeda dan sejarah panjang rivalitas lokal. Namun, Iran pada waktu itu tidak memiliki infrastruktur ulama Syiah yang memadai. Banyak kota hampir tidak punya ahli fikih Imamiyah. Maka Safawi mengambil langkah strategis, yaitu mengundang ulama dari Jabal Amil atau Lebanon, dari Bahrain, dan dari kawasan Syiah di Irak. Mereka datang membawa tradisi keilmuan yang sudah matang,
meliputi ilmu kalam, fikih, juga kumpulan riwayat yang menjadi pondasi mazhab. Di Iran, mereka diberi posisi penting, yaitu qadhi, mufti, pengajar madrasah, dan penulis kitab untuk kurikulum baru. Dari sinilah wajah keagamaan Iran mulai berubah secara sistematis. Kurikulum khutbah disusun ulang. Pidato keagamaan kini menonjolkan sejarah Ahlul Bait, kisah kedaliman terhadap para imam, serta kritik terhadap keputusan politik pada masa awal Islam. Narasi-narasi ini ditempatkan dalam kerangka identitas negara. Beginilah sejarah kita, beginilah musuh kita. Di masjid dan majelis-majelis, atmosfernya berbeda dari berabad-abad sebelumnya. Negara mendorong perayaan tertentu, memperluas ruang bagi ritual yang menguatkan loyalitas publik kepada mazhab resmi. Untuk mempertegas identitas itu, Safawi menggunakan dua pendekatan, yaitu meninggikan figur yang dianggap mewakili Syiah dan mengontraskannya dengan tokoh-tokoh yang dihormati mayoritas Sunni. Di tengah proyek ini, beberapa nama yang sebelumnya tidak punya bobot besar dalam literatur klasik mulai diangkat sebagai simbol politik. Salah satunya adalah Abu Lu'lu'ah. Dalam sumber-sumber klasik Syiah, ia bukan tokoh penting, tidak menjadi rujukan teologis, dan tidak diberikan status mulia. Tapi dalam konteks Safawi, kisahnya dapat dipakai sebagai alat simbolik, yaitu pembunuhan Sayyidina Umar, dijadikan ikon perlawanan terhadap penindasan. Narasi yang sangat berguna bagi negara yang sedang membangun batas identitas terhadap Utsmani. Kultus ini bukan warisan dari masa-masa sebelumnya, melainkan konstruksi sosial politik baru. Di Iran sebelum Safawi, tidak ada cerita tentang makam keramat Abu Lu'lu'ah. Tidak ada festival, tidak ada gelar khusus. Semua itu muncul pada masa ketika negara sedang mencari simbol-simbol yang bisa memisahkan Iran dari Sunni Anatolia dan Asia Tengah. Nama Abu Lu'lu'ah lalu dipoles ulang. Ia diberi gelar kehormatan, disambungkan dengan kisah lokal, bahkan dijadikan tokoh dalam cerita rakyat yang sebelumnya tidak dikenal di dunia Islam. Beberapa daerah mulai mengadakan festival yang menonjolkan permusuhan simbolik terhadap Sayyidina Umar. Bentuknya juga beragam, dari drama ritual, pembacaan kisah-kisah yang mengandung sentimen sektarian, atau sekedar kegiatan publik yang menggiring opini bahwa musuh sejarah Syiah identik dengan sosok tertentu. Ini tidak lahir dari proses ilmiah, tetapi dari kebijakan identitas negara yang membutuhkan simbol kuat. Ulama-ulama yang datang dari Jabal Amil sebenarnya membawa tradisi ilmiah serius. Tapi di tengah tekanan politik, sebagian dari mereka ikut menyusun narasi yang sejalan dengan agenda Safawi. Maka terbentuklah satu lingkaran baru, yaitu Iran Syiah, dengan sejarah yang direkonstruksi ulang, tokoh yang dipromosikan ulang, dan ritus yang dibentuk ulang. Abu Lu'lu'ah mendapatkan panggung bukan karena perannya dalam sejarah Islam awal, tetapi karena kebutuhan politik sebuah dinasti yang sedang mencari pembeda ideologis. Penciptaan gelar Baba Syuja ad-Din dan asal-usul kultus Abu Lu'lu'ah. Dalam tradisi awal Islam, nama Abu Lu'lu'ah hampir tidak pernah mendapat perhatian istimewa. Kitab-kitab hadis, tafsir, dan sejarah klasik hanya menyebut dirinya sebagai budak majusi milik Al-Mughirah bin Syu'bah dengan keterampilan sebagai pengrajin. Identitasnya muncul dalam riwayat-riwayat sahih ketika ia terlibat konflik pribadi tentang upah kerja, namun tidak lebih dari itu. Para ulama besar seperti Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, dan At-Tabari menempatkannya sebagai tokoh biasa dalam catatan sosial Madinah, tanpa keutamaan, tanpa gelar, dan tanpa hubungan dengan Ahlul Bait. Perubahan besar baru muncul jauh setelah masa generasi awal. Di wilayah Persia, terutama di kawasan yang masyarakatnya mengalami pergeseran politik dan keagamaan, nama Abu Lu'lu'ah perlahan diangkat menjadi simbol resistensi terhadap dominasi kekuasaan Arab. Pada masa-masa itu, sentimen lokal yang dipengaruhi oleh ingatan tentang kekalahan Persia di tangan kaum muslimin mulai mencari figur-figur tertentu untuk dituangkan ke dalam identitas baru. Dari sinilah
muncul gelar yang kemudian dikenal Baba Syuja'uddin. Gelar yang berarti kira-kira Bapak Pembela Agama. Gelar itu tidak muncul dari kitab Syiah arus utama, tidak berasal dari riwayat yang disandarkan kepada imam-imam Ahlul Bait, dan tidak dikenal dalam literatur klasik. Ia lebih dekat pada tradisi rakyat setempat, sebuah bentuk penghormatan yang tumbuh dari kondisi sosial dan politik lokal, bukan dari landasan ilmiah. Sebagian sejarawan era modern mencatat bahwa gelar tersebut baru terdengar beberapa abad setelah peristiwa di Madinah, dan lebih banyak muncul dalam manuskrip-manuskrip lokal daripada karya akademik keagamaan. Kelompok ekstrim Syiah kemudian memanfaatkan gelar ini untuk memproduksi narasi heroik. Mereka mengisahkan bahwa Abu Lu'lu'ah membela agama, tetapi klaim itu tidak menemukan rujukan dari sumber-sumber primer. Tidak ada satupun kitab hadis Syiah arus utama maupun ahli sejarah yang menyebut tindakan Abu Lu'lu'ah sebagai perbuatan agamis. Tidak ada riwayat Imam Ja'far As-Shadiq, tidak ada dari Imam Ali Zainal Abidin, dan tidak ada dari ulama awal yang memberikan pujian kepada dirinya. Diamnya sumber-sumber primer ini menjadi indikasi kuat bahwa gelar tersebut memang lahir dari konstruksi belakangan. Seiring berjalannya waktu, gelar itu berubah menjadi simbol perlawanan budaya. Abu Lu'lu'ah ditempatkan sebagai figur heroik dalam beberapa syair lokal Persia, terutama syair yang menggambarkan konflik identitas antara Arab dan Ajam. Dalam sejumlah puisi rakyat, ia diposisikan sebagai pahlawan yang mengembalikan martabat bangsa, sebuah narasi yang jelas berdiri di atas sentimen etnis, bukan dasar agama. Di beberapa daerah, narasi itu kemudian berkembang menjadi ritual tahunan. Perayaan-perayaan lokal yang tidak memiliki rujukan agama didapati dengan cerita dramatis yang dituturkan turun-temurun. Dari cerita lisan itu, cerita Abu Lu'lu'ah semakin kokoh sebagai ikon keberanian versi kelompok tertentu. Penyampai cerita seringkali menambahkan detail, meluaskan plot, dan menempelkan sebutan-sebutan baru tanpa bersandar pada fakta sejarah. Seluruh proses ini, mulai dari pemberian gelar, pengagungan simbolik, hingga munculnya kultus lokal, lebih merupakan fenomena budaya daripada keagamaan. Ia bergerak dari mulut ke mulut, dipoles oleh para penyair rakyat, lalu diletakkan pada ritual lokal yang terus direproduksi oleh kelompok ekstrim. Tidak ada dewan keilmuan, tidak ada otoritas Syiah arus utama, dan tidak ada literatur klasik yang mendukung proses itu. Yang ada hanyalah jaringan cerita yang berkembang di luar jalur riwayat ilmiah, terbentuk dari konteks sosial masyarakat Persia pasca perubahan politik yang panjang. Lahirnya makam Abu Lu'lu'ah di Kashan dan realitas sejarah kematian aslinya. Riwayat-riwayat sahih menggambarkan akhir hidup Abu Lu'lu'ah secara jelas. Ketika ia menyerang Sayyidina Umar bin Khattab di masjid, peristiwa itu terekam dalam hadis Bukhari dan Muslim, dan catatan sejarah para ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, dan At-Tabari. Setelah melakukan penyerangan, ia berupaya melarikan diri lalu menusukkan pisaunya ke dirinya sendiri. Ia tewas di Madinah pada hari yang sama, atau sangat dekat dengan waktu kejadian. Dan para sahabat menyelesaikan urusannya sebagaimana tata hukum saat itu. Semua sumber awal sejalan, yaitu ia tidak pernah keluar dari Madinah setelah insiden itu. Di titik ini, garis sejarahnya sebenarnya sudah berakhir. Tidak ada laporan tentang pemindahan jasad, tidak ada catatan perjalanan ke Persia, dan tidak ada penyebutan namanya dalam konteks apapun di Iran pada masa-masa awal Islam. Iran pada saat itu mayoritas Sunni juga tidak memiliki tradisi apapun yang terkait dengannya. Bahkan literatur Syiah klasik yang berasal dari Kufah, Qom, dan Rai tidak mencatat keberadaan makam atau kuburan Abu Lu'lu'ah. Tetapi beberapa abad kemudian situasi berubah. Di wilayah Kashan, sebuah tempat yang dihuni komunitas Persia dengan tradisi lokal yang kuat, muncul cerita tentang makam Abu Lu'lu'ah. Cerita ini tidak muncul dari kitab sejarah ataupun karya ulama.
melainkan dari kisah rakyat setempat yang memadukan identitas budaya dan sentimen politik. Dalam tradisi lisan itu, Abu Lu'lu'ah digambarkan sebagai pahlawan lokal, dan sebagian masyarakat membangun narasi baru bahwa ia melarikan diri ke Persia, meskipun hal itu bertentangan dengan semua kronologi sahih. Narasi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk fisik, sebuah struktur bangunan yang dipromosikan sebagai kuburannya. Tempat itu mulai dikunjungi, dihiasi, lalu berkembang menjadi situs simbolik. Di sana muncul ritual-ritual lokal, doa-doa yang tidak memiliki dasar syariat, serta cerita tambahan yang makin menjauh dari catatan sejarah faktual. Sebagian penyair dan penutur kisah setempat memperluas jaringan narasinya, memperkenalkan legenda bahwa Abu Lu'lu'ah berperan besar dalam membela agama, sehingga makam simbolik itu menjadi titik perayaan identitas kelompok ekstrim tertentu. Bangunan di Kashan kemudian mengalami beberapa tahap perbaikan dan perluasan. Pada masa-masa ketika tensi politik antar dunia Sunni dan Syiah menguat, situs ini menjadi simbol yang kerap dimanfaatkan untuk mengokohkan identitas komunitas tertentu. Festival lokal pun ikut muncul, di mana sebagian peserta merayakan narasi yang tidak memiliki rujukan ilmiah. Perlahan-lahan, makam simbolik ini berubah menjadi monumen yang lebih politis daripada religius. Namun, pandangan arus utama di Iran sendiri tidak sepenuhnya mendukung tradisi tersebut. Ulama Syiah moderat berkali-kali menegaskan bahwa narasi pelarian Abu Lu'lu'ah ke Persia tidak memiliki landasan sejarah. Para akademisi Iran modern juga menganggap makam itu sebagai situs yang dibentuk oleh budaya lokal, bukan fakta sejarah. Pemerintah Iran akhirnya menutup kompleks tersebut karena terlalu sensitif secara internasional dan tidak punya nilai akademik yang kuat. Dengan demikian, keberadaan makam di Kashan lebih merupakan cerminan bagaimana identitas politik dan budaya dapat menciptakan simbol baru, meskipun bertentangan dengan riwayat sahih dan catatan sejarah klasik yang sudah mapan. Tempat itu hanyalah monumen simbolik, produk dari cerita rakyat dan sentimen lokal, bukan lokasi historis dari orang yang wafat di Madinah sebagaimana dicatat sumber-sumber terpercaya. Sikap Ahlus Sunnah dan pelajaran akidah dari seluruh fenomena ini. Al-Quran memberi kedudukan jelas kepada para sahabat sebagai generasi unggul. Ayat-ayat seperti At-Taubah menegaskan bahwa Allah meridhoi para muhajirin dan ansor. Hadis-hadis sahih juga menempatkan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai salah satu sahabat paling utama. Termasuk riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa setan menjauhi jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar. Dengan dasar inilah Ahlus Sunnah menempatkan kaidah, sahabat harus dihormati dan tidak boleh dituduh tanpa bukti yang sahih. Dalam kerangka ini, tindakan yang dilakukan terhadap Sayyidina Umar tidak pernah dianggap mulia. Para ulama sepakat bahwa tidak ada pemuliaan terhadap siapapun yang menyerang sahabat, dan tidak ada ruang untuk menganggap tindakan seperti itu sebagai perbuatan agama. Riwayat-riwayat hadis yang sahih menjadi tolak ukur. Ketika sebuah informasi tidak bersandar pada sanad yang kuat atau bertentangan dengan keterangan yang lebih kredibel, maka riwayat itu tidak dipakai sebagai dasar keyakinan. Inilah sikap ilmiah yang menjadi ciri manhaj Ahlus Sunnah dalam menyaring berita. Riwayat yang lemah, cerita lokal, atau kisah-kisah tambahan yang muncul berabad-abad setelah para sahabat wafat ditempatkan sebagai informasi yang tidak bisa dijadikan pegangan. Dalam konteks ini, kisah-kisah pemuliaan terhadap Abu Lu'lu'ah tidak dipandang sebagai bagian dari agama, karena tidak bersumber dari nas dan tidak sejalan dengan kaidah akidah yang diajarkan ulama salaf. Sikap ini membuat Ahlus Sunnah tidak terlibat dalam narasi kultus yang berkembang di kalangan kelompok ekstrim. Literatur Syiah moderat sendiri menunjukkan perbedaan penting. Banyak ulama besar mereka tidak memasukkan kultus ini ke dalam ajaran resmi. Mereka tidak menempatkan Abu Lu'lu'ah sebagai figur keagamaan dan tidak menganggap tindakannya sebagai sesuatu yang perlu dirayakan. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa fenomena kultus yang muncul kemudian lebih merupakan produk sosial politik daripada ajaran akidah.
Ketika tradisi lokal dan sentimen politik mengambil peran, narasi sejarah dapat berubah menjadi simbol, bukan lagi fakta ilmiah. Dari seluruh rangkaian fenomena ini, sejumlah pelajaran akidah muncul dengan jelas. Sikap beragama harus kembali kepada dalil yang sahih, bukan pada kisah populer atau sentimen kelompok. Sikap berlebihan terhadap tokoh, baik dalam bentuk pengkultusan maupun dalam bentuk kebencian, adalah penyimpangan yang telah diingatkan oleh para ulama. Hulu dapat membuat seseorang menganggap hal yang tidak memiliki dasar agama sebagai bagian dari keyakinan. Fenomena yang muncul di era Safawi menunjukkan bagaimana politik dapat membentuk narasi keagamaan. Ketika identitas agama dijadikan alat untuk melawan pihak lain, sejarah bisa disusun ulang untuk memperkuat posisi kelompok. Dalam konteks ini, sikap Ahlus Sunnah menegaskan pentingnya memisahkan agama dari rivalitas politik yang tidak memiliki landasan nas. Ketika sebuah kisah tidak memiliki pijakan pada Al-Quran, hadis, atau riwayat yang kuat, kisah itu tidak boleh masuk ke ranah akidah. Kedudukan Sayyidina Umar kembali ditegaskan melalui dalil-dalil sahih yang sudah mapan. Riwayat tentang keutamaannya tidak bergantung pada pendapat kelompok tertentu, tetapi datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Inilah dasar yang membuat Ahlus Sunnah menjaga kehormatannya dan memandang kritik yang tidak berdalil sebagai bagian dari penyimpangan. Semua pelajaran ini menunjukkan pentingnya berpegang pada sumber-sumber yang jelas, menjauhi hulu, dan tidak menjadikan perasaan politik sebagai agama. Sikap ilmiah yang bersandar pada nas adalah satu-satunya cara untuk menjaga akidah tetap lurus dan memahami sejarah apa adanya. Dari sini, seluruh rangkaian tema dapat dipahami dalam posisinya masing-masing, tanpa menambah atau mengurangi dari apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.